Kali ini kita akan coba bedah toko ya. Kita akan bedah toko untuk Revele Leather. Jadi ini adalah produk tas kulit. Ini adalah salah satu toko baru yang akan coba kita bedah. Di sini kita harus melihat dulu nih bagaimana perkembangan tokonya ya. Kita bisa lihat dari periodenya. Jadi kita bisa cek dulu di periode tahun, dia mulai di tahun berapa. Contoh kita cek mundur ke tahun 2020 nih. 2020 ternyata dia belum berjualan. 2021 sudah mulai berjualan, tapi omsetnya masih sedikit. Kalau kita lihat belum ada grafiknya. Lalu di tahun 2022 udah mulai kelihatan ya. Omset totalnya dalam 1 tahun. Ini 1 tahun. 1 tahun adalah 94 juta dan ini adalah grafiknya. Kita bisa lihat bagaimana progres dari omset. Omset warna biru ya. Warna biru. Ini omsetnya di 9 juta sebulan, masih sedikit banget. Jadi kalau kita tarik rata-rata dalam 1 bulannya dia hanya omset sekitar 8 juta per bulan di tahun 2022. Dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sampai bulan 11 omsetnya 229. Artinya rata-rata setiap bulannya ada di angka sekitar 20-an juta. Ini di bulan Juni kemarin omsetnya di angka 25 juta ya, dengan tingkat konversinya 0,17. Oke, dari data ini kita ambil kesimpulan apa nih? Dari data ini kita ambil kesimpulan, oke, progresnya meningkat ya dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah ini masih sangat sedikit. Jadi kalau kita ambil rata-rata nih, total pengunjungnya dalam ini 1 tahun, kita ambil di posisi 30 hari terakhir aja ya, biar lebih enak. Dalam 1 bulan terakhir, omsetnya di angka 25 juta, tingkat konversi di 0,18, pengunjungnya di angka 22.000 dalam 1 bulan, dan penjualan per pesanannya alias rata-rata order di angka 615. Ini artinya bagus apa enggak? Penjualan per pesanannya bagus ya, di angka 600, tapi yang menjadi masalah ada di 2 sini, yang paling krusial ya. Kenapa? Di jumlah pengunjung ini ada di angka 22.000. Jadi kalau kita rata-rata per harinya ada di angka 700-an ya, 700-an pengunjung. 700-an pengunjung untuk kategori tas atau fashion ini termasuk angka yang cukup kecil ya. Lumayan sedikit, tapi masih oke, itu bisa kita push dengan iklan, nanti nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah besar ada di sini nih. Tingkat konversi ada di angka 0,18. 0,18 ini kalau kita buletin aja 0,2, artinya nggak sampai 1% ya. 0,2, 1% aja masih dibagi 5 ya. Jadi kita butuh sekitar 500 klik untuk dapat 1 penjualan. Nah ini lumayan parah ini ya, lumayan parah alias jelek sekali nilai konversinya. Tapi ini masih bisa dimaklumi sebetulnya. Karena apa? Karena produk ini harganya cukup tinggi, harganya di angka 600.000. Jadi kalau harganya di harga 600.000, nilai konversi 0,25 masih bisa saya terima, walaupun harusnya bisa kita tingkatkan lagi. Nah setelah kita buka, kita perhatikan ya, kalau kita urutkan misalnya dari produk terlarisnya, ini ada produk Tasya handbag, lalu kita munculkan coba tingkat konversinya ada di angka berapa ini. Tasya ini nilai konversinya 0,17 ya, 0,17. Bahkan yang baris kedua lebih parah lagi nih, 0,09, bahkan 0,1 aja kurang. Baris ketiga lebih parah lagi, 0,05. Makin lama makin kecil ya. Produk ini mahal karena harganya di angka 600-an dan nilai konversinya segitu. Jadi yang menjadi PR buat kita untuk mengembangkan toko ini adalah meningkatkan traffic dan konversinya. Jadi dua-duanya nih, trafficnya harus dinaikin, konversinya juga harus dibenahi. Nah sekarang yang harus kita lakukan pertama kali antara traffic sama konversi. Duluan mana? Ayam apa telur? Ya, kayak ayam apa telur? Jawabannya ya. Ngomong traffic dulu, kalau nggak dijaga konversinya jebol juga. Ngomongin konversi dulu, kalau trafficnya nggak dinaikin, nggak ada gunanya juga. Jadi memang harus seimbang dua-duanya. Jadi yang pertama kali harus kita perhatikan adalah bagaimana kita meningkatkan konversinya juga ya. Trafficnya, sorry. Karena trafficnya masih di angka 700-an, itu masih angka yang sangat kecil banget. Jadi di sini saya ajak kita cek di bagian iklannya dulu.
Nah, di bagian iklan Shopee, untuk kita, oh sebentar, sebelum ke iklan seharusnya kita tuh mempersiapkan tokonya dulu ya. Jadi sebelum kita ngomongin bagaimana datengin orang, toko kita harus siap dulu nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek tokonya terlebih dahulu. Kita cek dulu tokonya. Kita buka tokonya ya. Kita buka tokonya, coba cek produknya salah satu dulu. Muncul. Oh, harganya 800.000 ya. Harganya tas 800.000. Kira-kira mau beli nggak? Mikir-mikir ya. Tapi ini bahannya kulit. Ya, jadi memang wajar dan secara rating ini oke ya. 4,9. Produk terjual sudah oke. Yang kurang dari produk ini adalah belum ada videonya. Padahal video sekarang cukup penting. Untuk variannya ada 2 pilihan dan semuanya ready. Ada beige green sama beige Havana, semuanya ready. Di sini belum mengaktifkan paket diskon. Lalu tidak ada voucher penjualan juga. Ya, sayang sekali. Dan kita harus lihat di bagian kompetitor bermain di harga berapa nih kompetitor. Kita coba cari yang agak sama ya, agak sama. Nih kok kayaknya nggak ada kompetitor yang main di produk yang mirip-mirip. Coba yang mirip-mirip nggak ada ya. Kompetitor ya kemungkinan mainnya di harga hampir sama lah. Nah ini ada nih Radoce ya, Radus, bacanya gimana sih Radus? Ya itu main di harga 595, lebih murah ya. Dari punya kita lebih murah, tapi ada juga yang bermain di harga yang lebih tinggi. Oke lah kalau harga relatif karena ini masuk kategori barang premium ya. Jadi ini relatif, lalu kita kembali ke produknya sendiri. Apa yang harus kita lakukan terhadap produk ini? Jadi, kita kunjungi toko dulu ya. Kita kunjungi toko dulu. Kemudian kita lihat di sini, toko sudah mengaktifkan gratis ongkir ekstra. Artinya dia sudah dikenakan biaya 4% ya. 4% dari gratis ongkir ekstra. Cap 10.000. Oke, masih lumayan. Ini sudah ikut promonya. Oke, sekarang kita kembali. Yang harus kita persiapkan dari toko ini, ya toko ini kalau kita ingin kembangkan toko ini, yang harus kita siapkan dari toko ini adalah. Untuk pembahasan lebih lengkap silahkan join membership melalui link yang ada di kolom deskripsi.